ketika perintahkan ana dan antum untuk sabar, bukan pada 10 ayat, bukan pula pada 20 ayat. Tetapi Imam Ahmad ketika mengatakan bahwasanya perintahnya bagi kita untuk sabar, maka Allah perintahkan sampai 90 tempat, 90 ayat Allah perintahkan kita untuk sabar, saking besarnya kedudukan sabar di hadapan Rabb yang kita minta pertolongannya setiap waktu. Makanya Allah sebelum memerintahkan ana dan antum untuk sabar, Allah telah mewajibkan kepada zatnya untuk sabar dalam segala perlakuan makhluk kepada sang Khalik, yaitu adalah Allah. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, laisa syai'un wa laisa ahadun asbar al-ada min Allah wa innahum la yad'una lahu waladan wa innahum la yu'afihim wa yarzuquhum. Makanya Rasulullah SAW sampai mengatakan bagaimana menggambarkan sifat sabarnya Allah ketika Rasulullah itu bersabda, tidak ada zat yang paling sabar di atas alam semesta ini kecuali adalah Allah. Karena sesungguhnya Allah dituduh punya anak, padahal yang menuduh Allah itu punya anak, sesungguhnya Allah tetap memberikan rezeki dan kesehatan kepada mereka, tetapi Allah pun telah dituduh memiliki anak. Padahal perkataan bahwasanya Allah itu punya anak, itu perkataan yang apabila dibebankan kepada langit, sesungguhnya langit itu akan menjadi pecah karena beratnya perkataan itu di hadapan Allah. Tetapi Allah sabar. Makanya Allah pun sabar ketika menghadapi kita. Banyak akhi di antara kita jadi walinya Allah ketika di tengah keramaian, tapi menjadi walinya setan di tengah kesepian. Tapi Allah sabar. Allah masih menunggu kita untuk bertaubat. Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk kembali kepadanya. Makanya Allah sebelum memerintahkan kita untuk sabar, tidak ada zat yang mewajibkan dirinya untuk sabar kecuali adalah Allah. Makanya Allah pun mewajibkan kepada setiap para nabinya untuk selalu bersabar. Tidak ada nabi yang Allah utus dalam kehidupan ini kecuali karena sifat sabarnya mereka. Dan sesungguhnya apa bedanya nabi dengan para mubalik dan dai hari ini? Bukan karena ilmunya semata, tetapi sesungguhnya istimewanya nabi dan para rasul di atas kita. Walaupun sehebat apapun hari ini dai ketika menyampaikan, ada ribuan orang yang kemudian datang, tetapi tidak akan mampu mengalahkan keutamaan nabi ketika mereka bersabar. Makanya sampai Allah mengatakan bahwasanya supaya kita mengambil kesabaran sebagaimana sabarnya para nabi, fasbir kama sabara ulul azmi minar rasul, sabarlah kalian orang yang beriman sebagaimana sabarnya para nabi dari ulul azmi ketika menjalankan akidah, ketika menjalankan risalah dari Allah. Makanya sampai kita dapatkan hikmah kenapa para nabi rata-rata mereka itu menggembala kambing. Tidak basuhan dalam sirah, karena sesungguhnya ternyata menggembala kambing itu merupakan bagian dari sifat untuk mendidik kesabaran para nabi. Antum perhatikan, CV-nya para nabi itu rata-rata penggembala kambing. Dan ternyata ketika Allah mengatur mereka hanya menjadi penggembala kambing sebelum menjadi rasul, bukan tanpa hikmah, bukan tanpa sebab. Tapi Allah ketika menjadikan mereka menjadi penggembala kambing, semata-mata Allah ingin menjadikan mereka bersabar. Makanya menggembala kambing itu tidak boleh diremehin. Makanya antum kalau punya bos marah-marah, suruh gembala kambing, insya Allah sabar. Karena disitulah kita mendapati bagaimana kesabaran itu memiliki kedudukan yang besar di hadapan Allah ketika kita beribadah kepadanya. Makanya sampai kita dapatkan sesungguhnya bagian dari kehidupan kita yang paling besar itu adalah sifat sabar. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai berkata, tidak ada perkara yang paling menghantarkan kita secara cepat kepada ridhanya Allah kecuali dua perkara. Satu, ketika antum bersabar, dan dua, ketika antum memiliki kesyukuran, ketika antum diberikan kesempitan, ketika diberikan kelapangan dalam hidup. Disitulah kita memahami bahwasanya sabar bukan perkara yang biasa, tetapi sesungguhnya sabar itu merupakan perkara berat di hadapan Allah ketika kita beribadah kepadanya dalam setiap titian kehidupan kita. Dan kita harus paham, tidak ada orang yang paling besar sifat sabarnya kecuali orang yang beriman. Kenapa? Karena sesungguhnya tidak ada orang yang paling besar ujiannya dalam hidup kecuali orang yang beriman. Makanya orang yang beriman adalah orang yang jauh lebih memerlukan sifat sabar dalam kehidupan. Kenapa? Antum akan tersapa dengan banyak ujian, dan sesungguhnya tidak ada ujian yang Allah berikan kecuali sifat yang mengalahkan ujian itu adalah sifat kesabaran kita. Dan kita harus paham, akhi, kenapa
Allah memberikan kepada kita sifat kesabaran. Kalaulah kemudian Allah mudahkan kehidupan kita, justru malah kita bingung dari pintu mana kita akan mendapatkan pahala kesabaran kalau semuanya itu digampangkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Makanya orang yang beriman harus paham kenapa orang yang beriman lebih membutuhkan sabar daripada mereka yang tidak beriman. Karena antum ketika sudah mengikrarkan hidup antum, menetapkan bandul kehidupan antum dan kompas kehidupan antum menuju ke surga, antum berada pada tempat penjara dunia ini. Dan namanya hukuman, sesungguhnya tempat penjara memang tidak enak. Makanya kalau ada penjara enak itu justru malah penjahatnya nanti tidak ingin untuk kemudian keluar. Dan dunia ini penjara bagi orang yang beriman, maka butuh dengan kesabaran. Kenapa sih orang yang beriman itu diberikan ujian itu banyak dalam kehidupan? Supaya ana dan antum ketika banyak diberikan ujian, kita tidak sabar hidup. Ketika kita akhirnya tidak sabar untuk menanti akhiratnya, kangen kepada kehidupan akhirat, dan kita tidak takut kematian ketika kita paham dengan kematian itu kita akan bertemu dengan apa yang telah kita usahakan dalam kehidupan. Disitulah butuhnya kesabaran kita. Makanya Allah sebutkan di dalam surat Al-Asr, bagaimana di dalam surat Al-Asr Allah menyebutkan kepada kita bahwasanya menutup surat Al-Asr dengan sebuah ayat, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allah menyampaikan saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Kenapa Allah menutup kata sabar itu menjadi penutup paling akhir setelah kita diperintahkan untuk memberikan nasihat terhadap kebenaran? Karena banyak orang menyampaikan kebenaran, berjalan di atas kebenaran, tapi belum tentu dia mampu sabar. Makanya Allah menutup surat Al-Asr dengan kata sabar, karena puncak dalam kehidupan kita adalah ketika kita memiliki sifat kesabaran dalam hidup. Karena sesungguhnya Allah menginginkan kita sebagai orang yang beriman ditimpakan ujiannya itu banyak, ditimpakan musibahnya itu banyak, supaya Allah melihat di antara kita siapa yang bersabar dan siapa yang tidak bersabar dalam hidupnya.